Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Baik, kini kita akan lanjutkan mengenai mafia dan oknum otoritas yang lalu, karena ada beberapa teman juga yang masih ada yang bertanya. Namun sebelum itu, Universitas ABRI 1 sangat mendukung dibentuknya Satgas terkait dugaan TPPU 349 triliun, dan begitu juga Universitas ABRI 1 mengharapkan keseriusan daripada DPR mengawalnya dengan tetap membuat misalnya pansus atau hak angket, terserah, untuk mengawalnya. Walaupun Menteri Keuangan sudah mengatakan telah memberikan sanksi kepada 193 pegawainya terkait hal ini. Namun tetap diperlukan penelusuran, penyelidikan lebih lanjut agar ini semua semakin terang benderang dan semua yang terkait yang belum mendapatkan sanksi atau hukumannya agar mendapatkan keadilannya. Saya rasa itu. Nah, kemudian di sisi lain ada beberapa teman yang bertanyakan apa sih yang biasa dilakukan oleh mafia dan oknum pejabat otoritas di dalam kegiatan kemafiaannya, yaitu umumnya pertama yang paling basic itu adalah terkait dengan izin-izin, baik itu izin usaha, izin operasional, izin produksi, izin lingkungan, bermacam-macam izin. Nah, di dalam hal ini bagi mafia yang sudah mendapatkan istilahnya order, maka walaupun sebenarnya pihak swasta ini tidak layak atau tidak memenuhi syarat, walaupun dalam hal yang sangat penting, sangat substantif, dia tidak memenuhi syarat, namun di sini oknum dari otoritas itu akan sangat generous, sangat fleksibel, akan sangat diskresionerinya sangat luas, sangat banyak, sehingga akan memberikan izin, meloloskan. Walaupun sebenarnya secara substantif sangat ada hal yang penting yang tidak dapat dipenuhi syarat ketentuan peraturan yang harusnya dipenuhi oleh pihak swasta yang terkait dengan mafia tadi. Namun sebaliknya, bila pihak swasta ini tidak bekerja sama dengan mafia, oknum pejabat otoritas, maka sekecil apapun yang sebenarnya tidak substantif, yang tidak dapat dipenuhi, itu menjadi hal yang besar sehingga bisa menggagalkan tidak memberikan izinnya, dan bahkan juga akan dicari-cari kesalahan kekurangannya. Nah, itu hal yang biasa. Nah, kemudian yang kemarin kita sampaikan itu kan adalah mafia masih di tingkat 3. Nah, kemudian kalau untuk mafia yang meningkat lagi kelasnya ke tingkat kelas 4, maka hal ini lebih lagi, yaitu dari segi satu, bahwa bila ada pihak yang dianggap tidak membuat nyaman bagi pihak mafia, maka pihak yang dianggap akan tidak membuat nyaman itu akan selalu dihindari, dikeluarkan, jangan sampai dia masuk di dalam lingkungan industri tersebut sehingga bisa menjadi terkait dengan pihak otoritas, oknum otoritas jasa tersebut. Atau
Ya, bila ternyata pihak swasta tersebut ada yang sudah ada di dalam, sudah mendapat izin sebelumnya, karena sebelumnya mungkin pihak otoritas tersebut lebih dikuasai oleh yang ingin kondisi yang sehat, maka begitu ada oknum yang menggantikannya, maka dia akan berusaha sekali untuk mengeluarkan orang tersebut dari lingkungan industri tersebut. Karena apa? Karena dianggap akan membuat tidak nyaman bagi mereka. Karena siapapun yang berintegritas itu akan dianggap akan membuat tidak nyaman bagi mafia berikut oknum-oknum otoritas tersebut. Nah, hal ini juga akan berlangsung di kelas 4 ini, baik hal tersebut maupun dendam apapun itu akan berlangsung lama, dan dia akan selalu berusaha untuk menjauhkan pihak-pihak yang dianggap akan membuat tidak nyaman mereka di dalam melaksanakan praktek mafianya. Nah, itulah di kelas 4, dan hal ini seperti sudah saya katakan sebelumnya, bukan lagi hanya katanya-katanya, tapi sudah saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri dan sudah saya buktikan sendiri. Ya. Nah, begitulah untuk level 4 atau kelas 4-nya mafia. Ya. Apapun alasan akan dibuat, hal yang kecil yang sebenarnya tidak substantif akan dibuat menjadi besar. Ya, itu menjadi alasan. Tetapi bila ini sudah bekerja sama dengan atau masuk di dalam bagian keluarga mafia, maka sebesar apapun itu akan disediakan discretionary yang sangat luas, yang sangat besar, sehingga meloloskannya. Nah, hal ini bisa terlihat tuh, ya, baru-baru ini kan sudah terlihat begitu hebohnya, ya, begitu hebohnya mengenai dugaan TPPU yang 349 triliun tersebut, ya, sehingga banyak pihak yang semua kaget, ya. Dan itu sebenarnya bagi saya tidaklah hal yang aneh, bukanlah hal yang mengagetkan saya, karena saya sudah mengetahui hal itu sebenarnya, apa yang terjadi dalam dunia permafiaan di Indonesia. Ya, baik, saya rasa untuk saat ini itu dahulu, karena ini hanya merupakan kelanjutan daripada video saya yang sebelumnya, karena ada beberapa teman yang ingin mempertanyakan mengenai apa hal yang biasa dilakukan oleh mafia tersebut. Nah, tentunya bukan hanya izin saja, tapi itu izin yang terkait izin itu hanyalah basic yang awal, yang paling populer, yang paling umum dilakukan oleh mafia. Hal lain yang tentunya lebih banyak lagi. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.